Selamat sore, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom bersama saya Eva Yuniza. Dan kita bergabung dengan Mabes Polri guna mengikuti perkembangan sidang etik terhadap beberapa polisi yang terlibat di kasus Irjen Verdi Sambo. 6 September, mohon maaf. Ya, kemudian B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, pelanggar KPP ANP mengajukan banding. Ya, silakan banding juga diatur di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 69 itu merupakan hak yang bersangkutan. Proses banding tetap akan diproses oleh komisi banding yang nanti akan dibentuk oleh Pak Karo Adprof. Ini hasil sidang keputusan pada hari ini. Dan rencana besok ya, besok akan digelar juga sidang kode etik AKP DC ya, AKP DC atau AKP C ini tidak ada keterkaitannya dengan obstruction of justice. Ya, ini hanya pelanggaran kode etik yang diklasifikasikan, yang Pak Karo Adprof sudah mengklasifikasikan yang berat, sedang, dan ringan. Ya, yang bersangkutan masuk kategori sedang, masuk kategori pelanggaran sedang, dan besok akan digelar dan tentunya keputusannya menunggu besok. Ya, dan berikutnya juga nanti akan juga digelar beberapa sidang kode etik lainnya untuk terkait sidang kode etik obstruction of justice mungkin akan dilanjutkan minggu depan. Ya, ini yang pelanggaran-pelanggaran dulu, baru nanti yang terkait menyangkut soal obstruction of justice minggu depan lagi, karena pemberkasan juga masih terus berproses dan saksi-saksi juga yang dimintain keterangan juga cukup banyak. Ya, jadwal berikutnya tentunya akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kegiatan sidang kode etik pada hari ini dengan pelanggar KPP ANP. Terima kasih. Pak Edi, kita tahu bahwa tahun ini Kapolri telah mengeluarkan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Dalam pasal 9 itu diketahui bahwa bila oknum melanggar maka atasan 2 tingkatnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita tahu bahwa Wadid Reskrimum itu kemudian saat ini sedang menjalani sidang kode etik dan mungkin juga pidana. Bagaimana dengan 2 atasan di atasnya, gitu Pak? Misal di Reskrimum dan juga Kapolda Metro, apakah juga akan dimintai pertanggungjawaban? Ya, itu ranahnya dari Irsus. Saya tidak berandai-andai. Saya menyampaikan semuanya dari fakta yang disampaikan oleh Irsus atau Propam ke saya. Ya, kalau misalnya itu ranahnya yang belum bisa disampaikan kepada saya tidak akan bisa menyampaikan ke teman-teman. Sama dengan materi penyidikan. Ketika materi penyidikan masuk pada materi penyidikan, saya tidak ada data dan fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada saya juga tidak akan menyampaikan kepada teman-teman. Karena ranahnya harus betul-betul clear. Ya, pertanggungjawaban pidana pun demikian. Ya, orang per orang tentunya harus seizin daripada otoritas penyidik ataupun dari Propam, ya. Kita menunggu aja dulu hasilnya, ya. Oke? Ya. Hasil pemeriksaan Verdi Sambo hari ini seperti apa, dan kemarin sepertinya pemeriksaan Dewati diperiksa menggunakan lie detector. Hasil pemeriksaan lie detectornya seperti apa, Pak? Ya. Sudah saya tanyakan untuk hasil pemeriksaan tersangka Irjen FS terkait menyangkut masalah obstruction of justice dari penyidik. Kembali lagi ke ranah penyidik masih belum menginformasikan kepada saya hasilnya seperti apa. Untuk hasil lie detector atau poligraf, ya, yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari PC dan juga saudari S, sama. Ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Puslapor dan juga operator poligraf, bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justitia. Ya, itu juga konstruksinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justitia? Setelah saya tanyakan
ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia. Nah, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93%. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu prosesitia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah prosesitia. Kalau masuk ranah prosesitia berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, ya, alat bukti. Selain petunjuk juga masuk ke dalam keterangan ahli. Gitu rekan-rekan. Sepertian. Besok sidangnya kan belum. Ya, sidangnya besok digelar baru hasil putusan sidang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Ya. Ya, besok kan didalami dulu oleh sidang komisi. Oke, satu lagi ya, Pak Maghrib. Karena ini lingkupnya kode etik, ya khusus anggota Polri. Kalau dari sipil berarti nanti penyidik. Ya, sementara ini saya belum mendapat informasi dari penyidik untuk yang sipil ya. Sementara yang obstruction of justice ini kan kaitannya dengan penyidikan anggota Polri yang melakukan obstruction of justice. Ya, satu lagi. Apa? Ini kan sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya tanyakan ke Pak Irwasum maupun ke Itsus. Sampai dengan hari ini Itsus ya belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman. Jadi belum ada. Ya, belum ada. Ya, oke. Kalau saya itu teman-teman. Apa? Yang saya ulangi lagi kemarin sudah sampaikan ya. Perannya yang bersangkutan satu yang melakukan pengrusakan terkait CCTV yang ada di Pos Satpam. Ya, yang kedua di dalam melaksanakan olah TKP yang juga ada hal yang tidak profesional yang dia lakukan dan itu semuanya terbukti di dalam proses persidangan. Satu tambahan lagi dari Pak Karo adalah permufakatan yang untuk melakukan penghalang-halangan penyidikan. Nah, jadi 3, makanya semuanya dibuktikan di dalam fakta persidangan sehingga diputuskan yang bersangkutan seperti yang saya sebutkan. Ya, ya, oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi perkembangan dari pelaksanaan sidang kode etik atau Komisi Kode Etik Profesi terhadap Kombes Pol ANP. Tadi sama-sama kita sudah dengar hasil dari sidang Komisi Kode Etik Profesi dan ANP sendiri tadi menyatakan banding atas putusan tersebut dan sidang Komisi Kode Etik ini sudah berlangsung sejak kemarin dan setidaknya ada 14 orang saksi yang diperiksa dalam sidang ini dan ini merupakan rangkaian dari sejumlah persidangan yang dilakukan terhadap sejumlah perwira kepolisian yang diduga terkait dengan kasus Irjen Verdi Sambo.